Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-6 ayat 22 hingga ke-29 dengan tajuk ini, apakah pekerjaan yang boleh membawa kepada hidup kekal? Mari kita baca dari ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat kepada tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kerana kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, Yesus telah menyeberang Danau Galilea ke Kapernaum. Nah, setelah menyaksikan Yesus melipat gandakan makanan kepada 5.000 orang, ramai orang ingin mencari Yesus. Nah, setelah menemukan Yesus, mereka heran. Bagaimana Yesus dapat sampai ke seberang, padahal Yesus tidak berangkat bersama murid-muridnya. Dan satu lagi hal yang aneh, perahu ada di pantai tidak digunakan. Ya, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus telah berjalan atas air untuk sampai menyertai murid-muridnya. Dan Yesus sekarang mengambil kesempatan ini untuk berbicara tentang roti hidup yang turun dari surga. Nah, soalan edisi ini, kenapa ramai orang ingin mencari Yesus? Ya, adakah mereka sudah mengenal siapa Yesus sebenarnya dan sedia mengikutnya? Yang kedua, apakah pekerjaan yang dimaksudkan Yesus dan apakah persepsi atau pandangan orang ramai tentang pekerjaan yang dimaksudkan Yesus? Ya, mari kita lihat soalan pertama, kenapa ramai orang ingin mencari Yesus, ya? Nah, adakah mereka sudah mengenal siapa Yesus sebenarnya dan sedia mengikutnya? Nah, ramai orang mencari Yesus dan setelah mendapatinya, mereka bertanyakan, bila mana dan bagaimana Yesus dapat sampai ke seberang? Yesus tidak menjawab soalan mereka dan tidak memberitahu tentang mukjizatnya yang jalan atas air. Sebab Yesus tahu isi hati mereka. Ya, masih ingat ayat ini dalam bab 2 ayat 24-25 telah dipetik beberapa kali. Ya, Yesus tahu mereka mencari Yesus bukan kerana mereka telah mengenal Yesus sebagai Mesias yang datang dari Allah Bapa. Ya, mereka mencari Yesus kerana tertarik
kepada Yesus yang dapat mengenyangkan mereka, buat mereka kenyang dengan makanan yang berkelimpahan. Nah, lihat, ini jelas diberitahu dalam ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kerana kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mereka tidak tergerak oleh keinginan hati yang ingin mengenal Yesus. Tapi mereka tergerak oleh keinginan daging yang ingin mendapat berkat percuma. Mereka mau melihat lebih banyak tanda lagi. Nah, sama juga dengan hari ini, tidak banyak bezanya. Ya, ada juga orang yang mencari Yesus bukan karena ingin mengenal Yesus dan mengingini hubungan yang lebih dalam bersama Yesus. Ya, mereka mencari Yesus dengan harapan boleh mendapat manfaat yang lebih banyak dari Yesus, ya, untuk mereka, untuk diri mereka sendiri. Nah, itulah sebabnya ajaran-ajaran yang hanya menumpukan kepada berkat-berkat Tuhan, mendapat banyak sambutan. Ya, akan mendapat lebih banyak pengikut dan pendengar. Ya, mereka mahukan pekerjaannya lebih baik, mereka mahukan keluarga yang lebih bahagia, pelayanan yang lebih berhasil, keuntungannya lebih besar, kehidupan yang lebih diberkati, dan sebagainya. Ya, tiada masalah untuk Tuhan memberkati kita dengan semua ini. Malah Tuhan mahu memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kita. Nah, ada disebut dalam Roma 8 ayat 32 itu, ya. Nah, Tuhan tahu keperluan-keperluan kita. Tuhan tahu. Namun, apa yang Tuhan kehendaki atau yang maukan supaya kita utamakan adalah cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Matius 6:33 kan. Dan banyak kali Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi kita senang melupakan Tuhan. Senang melupakan Tuhan. Mengabaikan apa yang terpenting. Yaitu perhubungan kita dengan Tuhan. Nah, Yesus berkata dalam ayat 27 sambungan ayat ini, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Jadi saudara, apakah pekerjaan yang harus dilakukan? Nah, lihat soalan kedua sekarang. Apakah pekerjaan yang dimaksudkan Yesus dan apakah persepsi atau pandangan orang ramai tentang pekerjaan yang dimaksudkan Yesus? Nah, Yesus ingin membawa mereka untuk melihat apa yang rohani. Yang rohani itu adalah lebih penting daripada apa yang jasmania atau fisikal. Ya, satu perkara positif ya tentang orang ramai yang mengikut Yesus adalah mereka berusaha mencari Yesus. Ya, berusaha mencari Yesus sampai menemuinya. Nah, itu adalah suatu kesungguhan yang baik. Namun Yesus tahu mereka mencarinya supaya dapat dikenyangkan lagi. Ya, untuk mendapat lebih banyak berkat. Roti berkat. Ya. Mereka ada usaha untuk mencari, tetapi mereka mengejar apa yang sementara dan yang akan binasa itu. Ya, yaitu makanan fisikal. Yesus ingin memberikan kepada mereka makanan rohani yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itulah yang harus mereka cari dahulu. Dan mereka mau hidup kekal itu. Siapa tak mau kan? Itulah keselamatan mereka. Juga keselamatan kita semua. Jadi mereka pikir kalau Yesus dapat memberitahu mereka apa yang mereka perlu lakukan, ya mereka pasti akan mau lakukan. Mereka dengan yakin ya, dengan confident bagi tahu Yesus begini. Ayat seterusnya. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya, itulah confident, yakin ya. Mereka pikir mereka boleh mendapat perkenanan Tuhan
melalui perbuatan baik. Apa yang harus kami perbuat, kata mereka. Nah, bukankah ini cara manusia untuk mencari jalan ke Tuhan melalui perbuatan baik dengan menjadi orang yang lebih baik? Ya, inilah yang Paulus katakan juga dalam Roma 10 itu. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengetahuan. Ya, mereka boleh saja buat baik, tapi hati tak semestinya baik. Mereka boleh takut Tuhan. Karena apa? Karena takut penghukuman. Tetapi tak semestinya mengasihi Tuhan. Ya saudara, kalau Anda seorang ibu bapak, bagaimana perasaan kalau anak-anak Anda boleh mematuhi semua arahan Anda, mengikut saja cakap Anda, tapi mereka tidak mengasihi Anda? Wow, sungguh sakit hati kan? Ya saudara, Tuhan melihat hati. Alkitab mengatakan Tuhan menyelidiki hati. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan menguji batin kita. Tidak ada apa-apa yang dapat tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pemikiran kita. Jadi jika kita benar-benar mau melakukan pekerjaan Tuhan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, perkara pertama yang harus kita lakukan adalah percaya Yesus. Nah, Yesus sambung dengan berkata dalam ayat 29 ini, mereka hanya perlu dalam ayat 29, hendaklah mereka kamu percaya ya, kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itulah percaya. Mereka hanya perlu percaya kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal. Kenapa hanya dengan percaya kepada Yesus seorang itu dapat diselamatkan? Sebab ayat 27 sebelum ini mengatakan, sebab dialah, yaitu Yesus, yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, bermaksud Bapa telah memberi pengesahannya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dan hanya Yesus sahaja yang dapat memberikan makanan ke hidup kekal itu. Jadi saudara, baca ayat 29 ini sekali lagi. Saya bacakan sekali lagi ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya saudara, ayat 29 ini adalah ayat yang sangat baik untuk kita kongsikan dengan teman-teman kita yang masih berpikir bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan fisikal melalui perbuatan-perbuatan baik untuk mendapat perkenanan Tuhan, yaitu mencari keselamatan melalui usaha sendiri. Tidak begitu. Yesus berkata, kalau kamu benar-benar mau melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, pekerjaan yang dapat bertahan sampai kepada hidup kekal, maka percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, only Jesus, one way, hanya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia. Ya Tuhan, Bapa, kami bersyukur pekerjaan yang diminta supaya mendapat keselamatan, mendapat anugerah hidup kekal, mendapat kasih, mendapat kemenangan dalam hidup adalah dengan hanya percaya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus yang mula-mula bekerja untuk selamatkan manusia,
melalui pengorbanannya. Dan puji Tuhan, pekerjaan Yesus adalah sempurna dan karena itu kita ada keselamatan. Haleluya. Ya Bapak, kami sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur karena sudah mendapat atau memiliki keselamatan itu. Dan oleh karena kami telah menjadi manusia yang telah lahir baru dan tidak menjadi sama dengan dunia, kami harus mengerjakan kehidupan rohani kami supaya dapat bertumbuh dalam iman dan perhubungan kami dengan Engkau ya Allah Bapa. Ingatkan kami tentang hal ini supaya kami benar-benar dapat mengerjakan apa yang rohani dan yang kekal, yaitu mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.